Halo, selamat pagi guys. Saat ini kita sedang dalam perjalanan menuju ke Keraton Yogyakarta Hadiningrat atau Keraton Jogja yang merupakan istana resmi Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat yang saat ini berlokasi di kota Yogyakarta pastinya ya guys. Jadi keraton ini didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama pada tahun 1755 sebagai istana atau keraton Yogyakarta yang baru yang berdiri akibat dari perpecahan Mataram Islam dengan adanya perjanjian Giyanti. Jadi keraton ini adalah pecahan dari Keraton Surakarta Hadiningrat dari Mataram Islam Surakarta ya. Kemudian sehingga dinasti Mataram ini diteruskan oleh dua kerajaan, yakni Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Nah, total luas wilayah keseluruhan Keraton Yogyakarta sendiri mencapai 144 hektar ya guys, yakni meliputi seluruh area di dalam Benteng Baluwarti, Alun-Alun Lor, Alun-Alun Kidul, Gapura Gladak, dan Kompleks Masjid Gede Yogyakarta. Sementara luas dari Kedaton atau inti keraton sendiri mencapai 13 hektar. Nah, walaupun Kesultanan Yogyakarta secara resmi telah menjadi bagian dari Republik Indonesia pada tahun 1945, kompleks bangunan keraton ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal sultan dan rumah tangga istananya yang masih menjalankan tradisi kesultanan hingga saat ini. Nah, kalau di Jogja sendiri yang menempati adalah saat ini kan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 beserta dengan para sentono dalem dan juga abdi dalem dan rumah tangga istana ya. Jadi keraton ini juga merupakan salah satu objek wisata di kota Yogyakarta. Sebagian kompleks keraton merupakan museum yang menyimpan berbagai koleksi milik kesultanan termasuk berbagai pemberian juga dari raja-raja Eropa, replika pusaka keraton, serta gamelan. Dari segi bangunannya, keraton ini merupakan salah satu contoh arsitektur Jawa juga yang terbaik. Keraton Yogyakarta yang didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono pertama itu beberapa bulan ya pasca perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Lokasi keraton ini konon adalah bekas sebuah pesanggerahan yang bernama Garjitowati. Pesanggerahan ini digunakan untuk istirahat iring-iringan jenazah Raja-Raja Mataram ya, Kartosuro dan Surakarta yang akan dimakamkan di pemakaman Imogiri. Versi lain menyebutkan lokasi keraton merupakan sebuah mata air atau umbul pacekoan yang ada di tengah hutan beringan sebelum menempati Keraton Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono pertama berdiam di Pesanggerahan Ambar Ketawang yang sekarang termasuk wilayah Kecamatan Gamping di Kabupaten Sleman ya. Jadi perpindahan boyongan Sultan dan pengikutnya dari Gamping menuju ke Keraton Yogyakarta Hadiningrat ditandai dengan candra sengkalan. Dwi Naga Rasa Tunggal. Dwi berarti 2, Naga berarti 8, Rasa bermakna 6, dan Tunggal berarti 1, sehingga dibaca sebagai 1682 tahun Jawa ya. Pembacaan sengkalan itu biasanya dilakukan secara terbalik dari belakang, yang memiliki nilai tahun 1756 Masehi. Sengkalan tersebut bermakna tentang kesatuan kegotong royongan serta kewibawaan, kesaktian, dan kesucian dari seorang raja atau pemimpin, dan juga sebagai tolak bala ya, serta keyakinan akan keselamatan, ketentraman, dan harapan mencapai kemakmuran sebuah kerajaan yang dibangun. Ya, secara fisik, Istana Para Sultan Yogyakarta itu memiliki 7 kompleks inti, yaitu Siti Hinggi Ler atau Belerung Utara, Kamandungan Ler,
atau Kamandungan Utara, kemudian ada Srimanganti, Kedaton, Kamagangan, Kamandungan Kidul atau Kamandungan Selatan, dan Sitinggil Kidul ya atau Belairung Selatan. Selain itu, Keraton Yogyakarta memiliki berbagai warisan budaya, baik yang berbentuk upacara maupun benda-benda kuno yang bersejarah. Di sisi lain, Keraton Yogyakarta juga merupakan suatu lembaga adat lengkap dengan pemangku adatnya. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan jika nilai filosofi begitu pula mitologi menghubungi Keraton Yogyakarta. Dan untuk itulah pada tahun 1995 kompleks Keraton Yogyakarta Hadiningrat dicanangkan untuk menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO. Begitu ya guys. Jakarta sendiri atau Kesultanan Ngayogyakarta itu adalah dari Sultan Hamengkubuwono pertama sendiri atau dulunya adalah Pangeran Mangkubumi ya. Keahliannya dalam bidang arsitektur itu dihargai oleh ilmuwan berkebangsaan Belanda ya, Theodor Gautier, Thomas Pigeaud, dan Lucien Adam yang menganggapnya sebagai arsitek dari saudara Pakubuwono II Surakarta. Nah, bangunan pokok dan desain dasar tata ruang dari keraton digambar berikut desain dasar dari lanskap kota tua Yogyakarta. Jadi pembangunan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat diselesaikan pada tanggal 7 Oktober 1756 menurut tanggalan Masehi ya, dan 13 Sura 1682 menurut kalender Jawa atau kalender Jawa. Bangunan lain ditambahkan kemudian oleh para Sultan Yogyakarta berikutnya. Bentuk istana yang tampak sekarang ini sebagian besar merupakan hasil pemugaran dan restorasi yang dilakukan oleh Sultan Hamengkubuwono yang ke-8 yang bertahta pada tahun 1921 sampai 1939. Dahulu, bagian utama istana dari utara ke selatan dimulai dari Gapura Gladak di utara sampai di Plengkung Nirboyo di selatan. Bagian-bagian utama Keraton Yogyakarta dari utara ke selatan adalah Gapura Gladak, Pangurakan, Kompleks Alun-Alun Ler, Lapangan Utara ya, lalu Masjid Gede, Masjid Raya Kerajaan, Kompleks Pagelaran, Kompleks Sitinggil Ler, Kompleks Kamandungan Ler, Kompleks Srimanganti, Kompleks Kedaton, Kompleks Kamagangan, Kompleks Kamandungan Kidul, Kompleks Sitinggil Kidul yang sekarang disebut Sasana Hinggil, serta Alun-Alun Kidul, Lapangan Selatan, dan Plengkung Nirboyo yang biasa disebut Plengkung Gading. Nah, bagian-bagian sebelah utara Kedaton dengan sebelah selatannya boleh dikatakan simetris. Sebagian besar bangunan di utara Kompleks Kedaton menghadap arah utara dan di sebelah selatan Kompleks Kedaton menghadap ke selatan. Di daerah Kedaton sendiri, bangunan kebanyakan menghadap timur atau ke barat. Namun demikian, ada bangunan yang menghadap ke arah yang lain. Selain bagian-bagian utama yang berporos utara-selatan, keraton juga memiliki bagian yang lain. Bagian tersebut antara lain adalah Kompleks Pracimosono, Kompleks Rotowijaya, Kompleks Keraton Kilen, Kompleks Taman Sari, dan Kompleks Istana Putra Mahkota ya, mula-mula Sawo Jajar kemudian di dalam Mangkubumen. Di sekeliling keraton dan di dalamnya terdapat sistem pertahanan yang terdiri dari tembok atau dinding cepuri dan baliwati. Di luar dinding tersebut ada beberapa bangunan yang terkait dengan keraton antara lain Tugu Pal Putih, Gedung Kerapia dalam Kepatihan, Istana Perdana Menteri, dan Pasar Beringharjo. Secara umum, tiap kompleks dari bangunan utama itu terdiri dari halaman yang ditutupi dengan pasir ya dari pantai selatan. Jadi bangunan utama terdamping dan kadang ditanami pohon tertentu. Kompleks satu dengan yang lain dipisahkan oleh tembok yang cukup tinggi dan dihubungkan dengan sebuah regol yang biasanya bergaya Semartingandu. Daun pintu terbuat dari kayu jati yang tebal,
Di belakang atau di muka setiap gerbang biasanya terdapat dinding penyekat yang disebut renteng atau batu rono. Pada regel tertentu, penyekat ini terdapat ornamen yang khas. Jadi bangunan-bangunan Keraton Yogyakarta itu lebih terlihat bergaya arsitektur Jawa tradisional ya. Di beberapa bagian tertentu terlihat sentuhan dari budaya asing seperti Portugis, Belanda, bahkan Tiongkok. Bangunan di tiap kompleks biasanya berbentuk atau berkonstruksi joglo atau dari pasi dan turunan konstruksinya. Jadi joglo terbuka tanpa dinding disebut bangsal, sedangkan joglo tertutup dinding dinamakan gedong atau gedung ya. Selain itu ada bangunan yang berupa kanopi beratap bambu dan bertiang bambu yang disebut ratak. Pada perkembangannya bangunan ini beratap seng dan bertiang besi. Jadi permukaan atap joglo itu berupa trapesium ya, bahannya terbuat dari sirap, genting tanah maupun seng yang biasanya berwarna merah atau kelabu. Atap tersebut ditopang oleh tiang utama yang disebut dengan sokoguru yang berada di tengah bangunan serta tiang-tiang lainnya. Tiang-tiang bangunan biasanya berwarna hijau gelap atau hitam dengan ornamen berwarna kuning, hijau muda, merah, dan emas maupun yang lain juga bisa. Untuk bagian bangunan lainnya yang terbuat dari kayu memiliki warna senada dengan warna pada tiang pada bangunan tertentu, misal banguntur tangkil memiliki ornamen putri mirong, stilasi dari kaligrafi Allah, Muhammad, dan alif lam mim ra di tengah tiangnya. Untuk batu alas tiang atau umpak berwarna hitam dipadu dengan ornamen berwarna emas. Warna putih mendominasi dinding bangunan maupun dinding pemisah kompleks. Lantai biasanya terbuat dari batu pualam putih atau dari ubin bermotif. Lantai dibuat lebih tinggi dari halaman berpasir. Pada bangunan tertentu memiliki lantai utama yang lebih tinggi. Pada bangunan tertentu dilengkapi juga dengan batu persegi yang disebut selo gilang atau batu berkilau ya, tempat menempatkan singgasana sultan. Tiap-tiap bangunan memiliki kelas tergantung pada fungsinya, tergantung kedekatannya dengan jabatan penggunanya. Kelas utama misalnya bangunan yang dipergunakan oleh sultan dalam kapasitas jabatannya. Memiliki detail ornamen yang lebih rumit dan indah dibandingkan dengan kelas di bawahnya. Semakin rendah kelas bangunan, maka ornamen semakin sederhana bahkan tidak memiliki ornamen sama sekali. Selain ornamen, kelas bangunan juga dapat dilihat dari bahan serta bentuk bagian atau keseluruhan dari bangunan itu sendiri. Begitu guys. Nah guys, kemarin waktu kita ke Keraton Yogyakarta itu juga mampir atau kita mengunjungi museum kereta ya. Jadi museum kereta kuda ya. Nah, jadi pada zamannya kereta kuda itu merupakan alat transportasi penting bagi masyarakat tak terkecuali di Keraton Yogyakarta. Jadi Keraton Yogyakarta sendiri memiliki berbagai macam kereta kuda, dari kereta untuk bersantai dalam acara non formal sampai kereta kebesaran yang digunakan secara resmi oleh raja. Nah, kereta kebesaran tersebut sebanding dengan mobil berplat nopol Indonesia 1 ya atau Indonesia 2 ya. Mobil resmi dari Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Kebanyakan kereta kuda adalah buatan Eropa, terutama dari negeri Belanda, walaupun ada beberapa yang dibuat juga di Rotowijayan. Videoin. Ini lagi tangan. Yeay. Lalu. Oh iya. Ada video animasinya. Iya mas. Masuk. Lihat sini. Lampunya sebelah sini. Sini, kanan. Kebablasan. Nah.
sahabat keraton, selamat datang di kagungan dalam Museum Wahono. Saya Pak Jajang yang akan mengajak kalian semua melihat kerennya sejarah dari tempat ini. Ikuti petualangannya. Oke Pak Fajar. Ah, oh jajan. Wih, bagus ya. Wow. Kok dia jadi robot? Pak Jajan. Di tahun 1755, Pangeran Mangkubumi membuka hutan beringin untuk membangun. Seiring waktu, bangunan kompleks keraton bergemu penuh. Dari sebuah kesultanan sebagai organisasi diplomasi juga kereta dan bangga adalah simbol kebesaran dan kekuatan pada masa pemerintahan Sultan keempat. Area Pamedoga termasuk Istana Kuda atau Kestar, Tempat Kuda atau Mumbaran, dan kagungan Balai untuk menyimpan kereta. Di masa pemerintahan Sultan ke-9, kagungan dalam Balai Roto dialih fungsikan menjadi kagungan dalam Museum Kereta Keraton. Koleksi kereta tertua yang ada di sini adalah kereta Kanjeng Nyai Jimat, dikirim dari Belanda menuju ke Yogyakarta menggunakan kapal dan dilanjutkan melalui jalan darat. Kereta Nyai Jimat menjadi kereta kebesaran di Keraton Yogyakarta sejak masa pemerintahan Sultan pertama. Nah, kereta ini usianya sudah tua sekali, sudah hampir 300 tahun. Dan kereta ini bisa kalian saksikan langsung di Museum. Keren kan? Tugas kereta Kanjeng Nyai Jimat sebagai kereta kebesaran digantikan oleh Kanjeng Kiai Garuda Reksa pada masa pemerintahan Sultan ke-6. Nah, kereta yang keren tadi itu digunakan dalam berbagai prosesi kenegaraan. Salah satunya adalah terdakwa, yaitu kunjungan Sultan dan para pangeran ke Wisma Resmi. Yep.
Hmm? Ya dikiranya yang membawa itu sudah sampai jauh, sudah dekat rumahnya, tapi nggak taunya hanya mencari bantuan. Kalau belum dipegang, dia belum sadar. Tidak sadar dia tetap marah terus. Dan Bapak Ibu ini kereta yang agak besar, namanya kereta Permilih. Permilih ini bukan saudara keluarga, tapi Permilih dia adalah penarik atau sendiri. Yang artinya kereta ini untuk membawa penari keraton. Ini kereta bermuatan 16 putri, 4 bukan bapak. 16 cewek. Coba bayangkan bapak. 4 kan langsing-langsing. Kalau kamu udah muat 16 putri. Iya. Oh nggih, ngapunten. Saya enggak tahu. Oh ini boleh. Oh nggih, matur nuwun. Mau kemana? Tunggu bentar ya.
Nah guys, setelah kami selesai mengunjungi museum kereta, kami kemarin juga sempat berkunjung atau hadir di Kampung Kauman Yogyakarta yang memproduksi batik ya. Jadi di Desa Kauman itu para abdi dalam itu memproduksi batik yang sudah ada sejak dari abad ke-18 ya. Jadi pengembangan seni batik ini memang diturunkan secara turun-temurun ke para abdi dalam, dan ini memang juga tempat tinggalnya mereka ya, Kauman ini. Jadi membatik keraton itu juga memainkan peran penting guys dalam melestarikan seni tradisional ini ya. Jadi ketika kamu memasuki kampung Kauman atau desa Kauman, warna-warni kain batik yang menggantung di kedai-kedai dan galeri seni segera menyambut kamu. Jadi pengrajin batik di desa ini dikenal karena keahlian mereka dalam menciptakan karya seni yang indah dan berharga. Lah niki mangke dan badikipun nonton kalih Nggih. werni. Nggih. Sing mriki nggal lukisan, sing Oh, sebelah nggih. mriki nggal industri batik dari keraton. Oh. Ada kain, ada baju, Nggih. dan sebagainya itu yang sebelah sana. Disaten apa mboten? Isi Oh. toko-toko besar di Malioboro itu ambil dari industri langsung itu. Nggih. Nah ini tuh pas yang untuk ini masih ada pembagian. Oh, nggih. Mari, ya. Nggih, Pak. Ini. Jadi batik itu pertama kali lahir di keraton, dulu khusus untuk keluarga raja dan kebutuhan keraton, sekarang batik sudah menjadi milik umat. Kenapa batik lahir di keraton? Dulu raja banyak istrinya dan banyak anaknya. Para istri dan putra-putri raja tidak boleh keluar dari istana. Dan tidak jenuh tinggal di dalam sana, disuruh membuat batik atau canting ya. Nggih. Kalau sekarang bisa main game, tapi sekarang belum ada, karena raja kedua itu istrinya sampai 41 istri dan 86 anaknya. Raja yang ketujuh juga banyak istrinya, 21 istri. 78. Nah ini cara bikin batiknya seperti ini. Yang ada 3 ukuran cantingnya, ada yang ukuran sedang untuk bikin garis-garis seperti ini. Kemudian yang ukuran kecil, ya, yang takenya kecil itu untuk bikin titik-titik. Maka di situ banyak titik atau batik itu singkatan dari banyak titik. Oke. Kemudian yang lubang besar untuk bikin blok tempat-tempat yang luas. Jadi persatu ya. Ini lilin ya Pak, bukan warna ya. Nah, lilin. Lilin. Ya. Jadi sarang lebah. Sarang ubah. Iya, kemudian untuk detailnya di sini ada layernya, ada jenjangnya. Ini pertama disikat pakai pensil. Kedua kita batik menggunakan namanya canting. Itu ini yang ada untuk garis-garis ada maupun titik-titik. Kemudian setelah kita tutup pakai lilin, kemudian kita masukkan dalam warna. Pertama dari warna yang kuning. Kuning dulu. Dasar Langit ya. langit. Warna kuning biar tetap kuning, maka warna kuning kita tutup pakai lilin. Ini kita tutup pakai lilin seperti ini. Ya, kemudian kita masukkan dalam warna merah. Oke ya. Warna merah yang biar tetap tinggal warna merah, maka yang warna merah kita tutup pakai lilin. Kemudian masukkan ke warna biru. Nah, 3 warna cukup. Kemudian kita rebus pakai air panas selama 2 jam. Untuk ya ini sekarang ini ya sudah direbus, jadi tidak ada lilinnya lagi. Hasilnya ini. Iya, jadi semakin banyak warnanya, semakin tingkat kesulitannya lebih tinggi. Ada 8 warna ya, nanti 4 kali direbus pakai air panas. Walah. Ya itu, jadi prosesnya lama. Dan batik asli tulis itu bolak-balik sama. Nah, kalau beli baju atau bahan itu kalau tidak tebus sampai ke belakang, itu Cap. bukan batik tulis tapi batik cap atau printing. Nggih, Ya. Asli ya Pak. Iya, bolak-balik sama. Ini. Jadi fungsi dari lilin ini untuk melindungi warna di dalamnya supaya tidak kemasukan warna yang lain. Oke. Nih. Itu seni mewarnai. Iya. Tuh kamu seneng mewarnai toh? Selesai ini ya bisa 2 bulan. Satu ini Pak. Iya, nanti kan banyak warna nanti. Mahal ya harganya. Iya. Ini lagi Keren ya. Itu awas panas itu deh. Awas Kemudian panas, kami ya. punya kreasi baru itu setelah dibatik lagi dengan menggunakan Itu perangkat emas. canting. Emas di sini, Mas. Ya masa ya. Dari ujung sana.
Ini berarti Itu yang sekarang yang 10. Ini di sini. boleh. Yang 10 itu yang dari tahun 88 sampai sekarang. Nah, ini yang kreasi baru. Bagus sekali. Kalau ini yang dipasang di kantor gubernur oleh Raja. Raja Wih. di kantornya pakai pasangnya itu sama yang ini. Ini asli nih Pak. Iya, Ini di apa? Dijual kayak dijual tapi tidak sama bingkingnya, cuma lukisannya. Garasinya 15 tahun. Bila mana bosan, tukarkan dengan motif yang terbaru. Oh. 15 tahun, iya. Ya. Ini nanti harganya nanti ada kan nanti ya. Kemudian belakangnya tulisan seperti ini. Ini filosofinya ya Mas ya. Seorang istri duduk depan suami, seorang istri harus bisa menghormati suami. Ya enggak ya, harus dihormati apapun ya. Dan suami harus bisa melindungi istri. Oke. Di Prada pakai emas, perkawinan adalah diemaskan. Jadi pernikahan itu dijaga betul. Maka ini dilambangkan lambang keharmonisan rumah tangga. Cukup satu istri. Nah, kemudian yang satunya lagi, ya, ini kemakmuran. Rezeki dilambangkan dengan air. Ini sudah bawa hasilnya, sudah sukses. Kemudian ini kemakmuran, keluhuran. Rezekinya bagus, hidupnya sukses, makmur luhur. makmur luhur. Nah, ini filosofinya ya. Bagus banget. Kemudian tadi ya Oke, di sudah samping. masuk museum kereta atau ini? Mari Iya. kita masuk ke dalam sini. Ini juga bagus Kok bagus banget. emang. Ini ya Mas ya. Ini. Yeay. Ya, saya ini kurang ya Bu. Saya ambilkan satu lagi Bu. Saya ambilkan satu lagi. Satu lagi. Nanti biar urut pas. Ini belum dikasih emas nih. Oh, udah ha? Jangan deh, jangan ditekan-tekan. Pegang. Ih ada Nah, ini urut ya Mas ya. Yeay. Ya. Di dalam kehidupan kuncinya adalah agama. Kita akan dari sananya ya. Ini. Kemudian kita tuangkan dalam kehidupan keluarga ini, menikah Mas ya. Ya. Kemudian setelah ini kita ketuangkan kehidupan untuk mencari rezeki atau Yeah. usaha atau bisnis. Ya, ini. Ya. Kemudian Candi, ketiganya sudah, kemudian kita mencari kewibawaan. Inilah kereta kencana. Ini urut, Mbak. kereta kencana. Ini sudah urut ini. Kuncinya agama kita tuang dan keluarga, usaha dan bisnis, kewibawaan. Kewibawaan ya. Nah, Filosofinya adalah ya. Ya. Menikah sinten, Pak? Mana? HP yang ke-8. Oh, B8. Ya. Nah, ini kalau tadi Mbaknya masalah harga, ya masalah harga. Ini Mas Tono ini, ya. Mumpung ketemu sama pelukisnya sendiri. Yeay. Masalah harga silakan nego ya Pak ya. Ini. Monggo, silakan. Monggo, ini yang Rama Sintara berapa Mas? Ini berapa ya? Jadi dari sini maaf ya Bu, kita dari harga kalau ini 800 sama karena pengerjaannya lebih banyak uang. Tapi kalau di Kediamasol kan masanya ini kamar kita punya kemakmuran. Di tengahnya ada foto keluarga, jadi beliau memaknai keluarga yang setia dan makmur. itu gede banget. Ini yang dulu punya di Kediamasol kan sama kita. Oh. Iya. Sama bedanya cuma ini Prada emas yang punya itu. Bukan, saya kebetulan kan ahli bisa di sini. Kebetulan saya praktik di sini. Jadi kita kalau jaga roh ini Oh, ada bunga rapi meleus, tapi ininya warna putih. Nah ini loh Pak, Rama dan Sinta. Ini sudah jadi batik, tapi dibatik lagi pakai Prada emas. Dan itu adalah gambar kereta kencananya, kereta emasnya. Kereta kencana atau kereta emas yang tadi kita lihat, tapi sayang emasnya baru diperbaiki. Ini kalau Bapak mau bertengkar, mau cekcok berantem, biar ini nggak jadi berantem. Satu. Yang kedua, Ibu di rumah, Bapak kerja di luar kota, insya Allah Bapak tidak akan bawa cewek lagi. Nanti bawa sekepok. Ya. Kalau tertarik, misalkan tertarik ini dijual tidak sama biayanya sama kainnya. Tapi namanya lukisan, harganya juga mahal. Ya, beda dengan baju. Kalau baju itu ada standar harganya. Kalau lukisan berapa ratus ribu pun tidak masalah. Ya. Itu gambarnya Sang Ratu Kidul itu.
Nah sekarang Bapak langsung saya ajak ke tempat pabriknya. Ya keluarga Praton. Yuk sini ke pabriknya. Yuk sini. Yuk. Oh ya, abdi dalam. Terus keluarga Raja dan Sentono mriko nggih. Nggih, Griyanipun. sudah keraton ya. Betul. Mriki ada dalam Ya. Seluas 5 km persegi. niki. Iya, di Wah. tempat sini. Ini Nggih. lihat kaos-kaosnya dulu, Nji. Nggih. Pabrik kaosnya ini kita tidak mau ke antrean yang lain, cuma di sini adanya. Kita kita tunggu dulu. Nggih. Tunggu dulu. Bentar, nyebrangnya bentar ya. Jalannya pun jalan Cidomukti tadi. Oh. Bilang bahagia. Nggih. Jalan Cidomukti. Mukti itu kan bahagia, Pak. Nggih leres. Mukti siji, mukti kabeh. Mari silakan. Oh nggih, matur nuwun, Pak. Ini topi ya. Kopi. Aku pengen. Ini itu BTS. Gambar apa motifnya nih nanti yang ditempel semua di atas. Nggih. Itu bajunya yang Nah, yang untuk di dalam anak sini. di dalam. Nih lihat baju dulu sini. Nih lihat baju dulu sini. Ini contoh ini untuk adik nih di dalam sini yang ini untuk adik kakak yang sini nanti. Oh, ini adik ya. Oh, yang anak-anak. Iya. Ya. Oh, jatuh le. Sampai 5 tahun. Tapi mau yang mana? Ini. Itu pilih gambar dulu nih. Gambarnya. Ini tuh yang 1 tahun. Bagus tahu. Kan kartu Combat 30S yang stop. Jadi begitu ya guys, pengalaman perjalanan wisata keluarga Bayu keliling dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Banyak sekali hal-hal sejarah yang bisa dipelajari dan juga patut kita lestarikan sebagai warisan budaya bangsa. Kembali lagi, bangsa yang hebat adalah bangsa yang melestarikan sejarah dan budayanya. Jangan lupa follow kami guys, subscribe, komen, jadi kami tetap semangat untuk berkarya. Terima kasih.